Pernah nggak kamu merasa kalau dunia tempat kita tinggal sekarang itu ibarat apartemen bersama yang isinya orang-orang berantem terus, airnya mampet, listriknya sering jepret, dan dapurnya berantakan? Nah, karena para pemimpin dunia sadar kalau apartemen ini bisa hancur kalau didiamkan saja, pada tahun 2015, mereka berkumpul di PBB dan bikin daftar tugas raksasa yang namanya SDGs atau Sustainable Development Goals. Ada 17 poin yang harus dikejar sampai tahun 2030. Nalar dibaliknya simple, biar manusia nggak punah dan bumi nggak meledak duluan. Hari ini, Titik Nalar bakal bedah 17 SDG ini satu persatu. Kita lihat apa maunya PBB dan gimana logikanya bekerja. Siapkan fokusmu, mari kita mulai listing penyelamatan dunia ini. 1. Tanpa kemiskinan, no poverty. Kita mulai dari musuh utama umat manusia, miskin. Tapi ini bukan cuma soal kamu nggak bisa beli iPhone terbaru ya. Targetnya adalah menghapus kemiskinan ekstrim di mana-mana. Secara nalar, kalau semua orang punya uang, daya beli naik, ekonomi jalan, dan angka kriminalitas turun, semua senang. Contoh targetnya seperti menjamin sistem perlindungan sosial untuk semua orang, biar kalau ada musibah nggak langsung jatuh miskin. Memastikan akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi dan lahan bagi kaum miskin. 2. Tanpa kelaparan. Logikanya, perut yang lapar nggak bisa diajak mikir. SDG nomor 2 ini mau memastikan nggak ada lagi anak yang kurang gizi atau orang yang bingung besok makan apa. Dunia ini sebenarnya menghasilkan makanan yang cukup, cuma distribusinya saja yang sering nggak masuk akal. Contoh targetnya seperti mengakhiri segala bentuk malnutrisi, terutama buat balita dan ibu hamil. Meningkatkan produktivitas pertanian skala kecil secara berkelanjutan. 3. Kehidupan sehat dan sejahtera. Ini bukan cuma soal olahraga tiap pagi. Tujuannya adalah menjamin kehidupan yang sehat untuk semua umur. Nalar dibaliknya adalah kesehatan itu investasi. Orang sehat bisa kerja, orang sakit jadi beban biaya negara. Contoh targetnya seperti menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir secara global, mengakhiri epidemi penyakit menular seperti AIDS, TBC, dan malaria. 4. Pendidikan berkualitas. Pendidikan itu bukan cuma soal punya gelar terus dipajang di LinkedIn. PBB mau pastikan semua orang dapat akses pendidikan yang adil dan berkualitas. Kenapa? Karena orang pintar lebih susah dibohongi dan lebih gampang cari solusi buat masalah hidup. Contoh targetnya seperti menjamin semua anak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis serta berkualitas. Meningkatkan jumlah anak muda yang punya keahlian teknis dan kejuruan buat masuk dunia kerja. 5. Kesetaraan gender. Poin ini sering bikin debat panas di medsos, padahal nalarnya sederhana. Perempuan itu setengah dari populasi dunia. Kalau perempuan nggak dikasih kesempatan yang sama, berarti dunia rugi 50% potensi otak manusia. Sesimpel itu. Contoh targetnya seperti menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat. Menjamin partisipasi penuh perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan politik. 6. Air bersih dan sanitasi layak. Kamu mungkin bisa hidup tanpa pacar, tapi kamu nggak bisa hidup tanpa air bersih. SDG nomor 6 ini mau pastikan semua orang punya akses air minum yang aman dan toilet yang layak. Ingat, air kotor adalah sumber penyakit massal yang bikin ekonomi lumpuh. Contoh targetnya seperti mencapai akses universal air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi dan pembuangan limbah berbahaya ke sungai. 7. Energi bersih dan terjangkau. Zaman sekarang, energi itu kayak oksigen kedua. Masalahnya kalau kita pakai batu bara terus, napas kita sesak napas. SDG nomor 7 ini mau kita pindah ke energi terbarukan yang nggak merusak paru-paru bumi, tapi harganya nggak bikin kantong jebol. Contoh targetnya seperti meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global secara signifikan, melipat gandakan tingkat perbaikan efisiensi energi di seluruh dunia. 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dunia nggak cuma butuh orang kerja, tapi butuh pekerjaan yang manusiawi dengan upah yang adil. Pertumbuhan ekonomi harus inklusif, bukan cuma bikin yang kaya makin kaya, tapi bikin yang di bawah juga naik kelas. Contoh targetnya seperti mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi dan teknologi, menghapus kerja paksa, perbudakan modern, dan pekerja anak. 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur. Bikin jalan tol, jembatan, dan jaringan internet itu bukan cuma buat gagah-gagahan. Infrastruktur yang bagus bikin biaya logistik murah dan inovasi teknologi bikin industri kita nggak ketinggalan zaman. Contoh targetnya seperti membangun infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tahan lama. Meningkatkan akses industri skala kecil terhadap layanan keuangan dan kredit murah. 10. Berkurangnya kesenjangan.
Ini soal keadilan sosial. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin atau antara negara maju dan berkembang nggak boleh terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, nalar sejarah bilang bakal muncul kecemburuan sosial yang berujung kerusuhan. Contoh targetnya seperti mencapai pertumbuhan pendapatan 40% penduduk terbawah pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, memfasilitasi migrasi dan mobilitas orang yang terencana dan aman. 11. Kota dan pemukiman berkelanjutan. Makin hari makin banyak orang tinggal di kota. Kalau kota nggak diatur, isinya cuma macet, polusi, dan kumuh. SDG nomor 11 ini mau bikin kota yang aman, tangguh, dan punya banyak ruang terbuka hijau. Contoh targetnya seperti menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau. Memberikan akses ke sistem transportasi publik yang sehat dan ramah lingkungan. 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nalar paling dasar, berhenti beli barang yang nggak kamu butuhkan terus dibuang gitu aja. Kita harus belajar produksi barang yang nggak nyampah dan konsumsi sesuatu secukupnya. Bumi ini bukan tempat sampah raksasa. Contoh targetnya seperti mengurangi separuh jumlah limbah makanan per kapita di tingkat retail dan konsumen, berhenti buang makanan, mencapai pengelolaan limbah kimia yang ramah lingkungan sepanjang siklus hidupnya. 13. Penanganan perubahan iklim. Ini bukan hoaks, es kutub mencair, cuaca jadi nggak jelas. Kita butuh aksi nyata buat ngurangi emisi karbon. Kalau suhu bumi naik terus, pulau-pulau kita bakal tenggelam dan nggak ada gunanya kamu punya investasi kalau daratannya hilang. Contoh targetnya seperti memperkuat ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam, mengintegrasikan langkah-langkah perubahan iklim ke dalam kebijakan dan perencanaan nasional. 14. Ekosistem laut. Lautan itu sumber protein dan oksigen terbesar. Kalau laut penuh plastik dan ikannya habis dikuras pakai pukat harimau, kita sendiri yang bakal kelaparan. Menjaga laut artinya menjaga sumber makanan masa depan. Contoh targetnya seperti menghentikan dan secara signifikan mengurangi segala jenis polusi laut, terutama sampah plastik, mengatur panen ikan secara efektif dan mengakhiri penangkapan ikan yang berlebihan atau overfishing. 15. Ekosistem darat. Hutan itu paru-paru dunia. SDG nomor 15 mau kita berhenti tebang hutan sembarangan, lindungi hewan langka, dan cegah tanah jadi gurun pasir yang gersang. Contoh targetnya seperti menjamin pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan air tawar, mengambil tindakan segera untuk menghentikan perburuan dan perdagangan spesies flora dan fauna yang dilindungi. 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Bisnis dan pendidikan nggak bakal jalan kalau negaranya lagi perang atau penuh korupsi. Kita butuh hukum yang adil dan lembaga pemerintahan yang nggak bisa disogok. Tanpa perdamaian, semua SDG lainnya cuma mimpi siang bolong. Contoh targetnya seperti secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian dimanapun, menghapus segala bentuk korupsi, suap, dan aliran keuangan gelap. 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Terakhir, PBB sadar kalau satu negara nggak bisa jalan sendirian. Kita butuh kerjasama antar negara, investasi bareng, dan berbagi teknologi. Ibarat main bola, nggak bisa cuma satu orang yang lari-lari, harus kerjasama tim. Contoh targetnya seperti membantu negara berkembang untuk mencapai keberlanjutan hutang jangka panjang, meningkatkan kerjasama internasional dalam akses kepada sains, teknologi, dan inovasi. Nah, itu dia 17 daftar to-do list umat manusia biar apartemen bernama Bumi ini nggak berantakan. Memang kelihatan berat, tapi secara nalar kalau kita nggak mulai cicil dari sekarang, masa depan anak cucu kita bakal suram banget. SDGs bukan cuma urusan pejabat di New York atau Jakarta, tapi urusan kita semua yang masih mau bernapas di bumi ini 10 atau 20 tahun lagi. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.